Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi bersama saya di channel Lihat Official. Pada video kali ini kita akan mereaction beberapa hal yang terjadi di akhir-akhir ini dari akhir bulan Mei hingga di awal bulan Juni ini. Kalau sekarang saya merekam video ini pada tanggal 4 Juni 2026. Nah, apa yang terjadi? Dua hal yang besar, walaupun ada juga hal yang lain tentang kasus intoleransi. Salah satunya tentang pembubaran gereja dan dilakukan dengan secara paksa, yaitu di GMS Bantul. Kemudian kedua adalah tentang pemilihan ketua OSIS, di mana yang non-muslim justru tidak dipilih. Nah, bagaimana dengan kejadian ini? Maka kita akan mereaksinya dalam video-video kali ini. Terkait kasus dugaan gangguan kegiatan ibadah yang terjadi di wilayah Kabupaten Bantul pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2026, dapat kami sampaikan update penanganannya sebagai berikut. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026, penyidik Polda DIY telah melakukan gelar perkara dan meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan. Penyidik juga sampai dengan saat ini telah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap 16 orang saksi. Kami menegaskan kembali bahwa kebebasan beribadah dijamin oleh konstitusi, sehingga Polda DIY tidak akan mentolerir segala bentuk gangguan, intimidasi, maupun aksi pihak yang mengganggu jalannya kegiatan peribadatan. Kami juga tak lupa mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh video atau narasi-narasi yang beredar di media sosial yang sifatnya provokasi. Percayakan sepenuhnya kepada pihak kepolisian dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Kasus pembubaran paksa ibadah jemaat GMS di Bantul naik ke tahap penyidikan. Polda Jogja periksa 16 saksi. Ya, harapannya KUHP baru itu benar-benar berlaku dan mereka yang jadi tersangka auto masuk penjara. Kita udah capek lah lihat gimmick tiba-tiba tanda tangan materai 10.000 dan mereka bebas gitu. Udah capek kali lihat gimmick kayak gitu. Karena dari awal, masalah izin itu urusan pemerintah. Masyarakat boleh bertanya, tapi nggak boleh meributi masalah izin rumah ibadah. Ibadah dibubarkan, pelaku tak ditangkap. Gereja dimintai lengkapi perizinan. Mau sampai kapan kita kayak gini? Ada organisasi masyarakat meributi gereja gara-gara nggak ada izinnya. Seolah-olah organisasi masyarakat itu punya izin untuk meributi gereja yang tak berizin. Sejak kapan masalah perizinan gereja menjadi hak ormas untuk mengatur-ngaturnya? Itu urusan pemerintah, bos. Anda dimintai tanda tangan bukan berarti Anda berhak menyebabkan keributan. Itu kan masalah gereja GMS, ya kan? Itu kan besok mereka itu ibadah online. Pertanyaannya sampai kapan gitu loh. Kalau pemerintah daerah tidak mengeluarkan izin, ya masa gereja disuruh ibadah online? Justru itu kemarin saya bilang begini sama tapi kasih tempat peribadatan lagi di mana menurut Pemda yang tidak ada resistensi. Ya makanya. Sampai menunggu izinnya keluar atau Pemda segera mengeluarkan izin atau memberi jaminan keselamatan, itu doang. Betul, harusnya Pemda itu bisa bergerak. Kenapa? Karena sekarang begini, kalau diminta untuk sementara tidak bisa beribadah di gedung gereja, lah kalau kita menunggu izin, berarti kalau izinnya belum keluar, berarti yang jemaat Kristen nggak ibadah dong. Kan nggak bisa begitu. Ya, jangan begitulah. Negara ini kan semua kan menjamin untuk orang beribadah. Ya, itu yang paling penting gitu loh. Jangan gini ya, jangan kita dikomporin atas nama agama oleh oknum-oknum yang toleran gak bener itu gitu loh. Itu dia. Ini kalau tidak ditindak, maka tidak akan pernah ada efek jera buat oknum-oknum di luar dari wilayah Jawa. Iya betul. Sama gini bang, nanti ini kalau nggak ditindak tegas jadi jurisprudensial lain bahwa kalau orang ganggu gereja, orang ganggu orang beribadah aman. Nah ini bahaya. Makanya ini GMS Bantul, kita langsung datangi GMS Bantul ya, dan ini dijaga oleh pihak kepolisian.
Yogyakarta. Oke. Iya. Nah, tapi pakai juga online banyak yang jadi yang sini itu online. Pak Dr. Ferdinand, kita berada di mana sekarang? GMS Bantul. Di lokasi kejadian yang viral kemarin. Kita turun lah lihat situasi di sini walaupun memang sudah disepakati supaya GMS itu tetap ibadah tapi online bergabung dengan masalah ini ya yang di tapi yang foto Pak Philip tadi saya Dia sempat foto masuk Pak Philip. saya sempat minta dari Pak Joni link YouTube dan saya masuk saya lihat Pak Philip Alkofa yang khotbah. Saya nggak tahu apakah di Papua atau di Surabaya. Oke. Yang pasti yang di Bantul sini di lokasi ini tidak ada kegiatan ibadah ya. Ya kita doakanlah ya, kita doakan supaya semua ini bisa selesai. Saya sudah koordinasi dengan pihak GMS, Joni tadi ya, lalu Mas Gubun juga Khusus Menak ya. Mas Gubun kemarin nggak jadi turun ke sini, tapi hari ini bersama rencana katanya hari ini dengan Pak Menteri akan hadir acara Waisak di Borobudur, Candi, Tempel ya, Candi Borobudur. Saya sudah koordinasi dengan Pak Kapolda, melakukan ya langkah-langkah pengamanan, langkah-langkah penyelesaian masalah dengan baik tentunya ya. Dan kalau ada teman-teman bertanya bagaimana dengan para pelaku intoleran, informasi yang saya dapat itu sudah ada laporan polisi model A. Ya. Ya, jadi saya pribadi dan juga saya berharap teman-teman semua percayalah ke pihak kepolisian. Ya, saya sudah ketemu Pak Kapolda, Pak. Sudah proses pasti berjalan dan tidak ada kegiatan lagi, ada teman-teman yang ada polisi juga itu. Tetap dijaga oleh pihak kepolisian ya. Ya, padahal tidak ada ibadah pun dijaga. Nah, ini saya tahu, saya kira ini komitmen yang baiklah dari Pak Kapolda. Dari Pak Kapolda juga salut juga. Pak Anggoro saya apresiasi ya. Pak Jenderal Anggoro. Jenderal Anggoro kemarin sudah terima saya, kita ngobrol dengan santai tapi serius. Dan kita doakan bersama lah supaya ini bisa selesai dengan baik ya. Oke. Kita koordinasi lah Pak Kapolda dengan Pak Sultan sudah koordinasi supaya ini bisa diselesaikan dengan baik. Ya. Oke. Pesan saya teman-teman kita tetap jaga kondusivitas di sini dan juga dari untuk seluruh Indonesia juga ya kita teman-teman gereja juga jaga kondusivitas lah ya, tetap membangun hubungan baik dengan masyarakat sekitar dan juga jangan melupakan regulasi. Kalau ada persyaratan administrasi yang harus dilengkapi lah. Ya. Oke. Memang ibadah itu dijamin menurut undang-undang, tetapi jangan mengabaikan persyaratan administrasi sehingga tidak menimbulkan gejolak-gejolak yang akan mengganggu aktivitas, Siap. merepotkan banyak pihak dan Siap. juga nanti daerah tersebut akan dikenal intoleran kan Bapak. Betul. Dan Indonesia juga akan sulit untuk mendapatkan investor. Betul. Karena Apalagi ini juga menjadi sorotan internasional sudah. Kemarin Pak Kapolda juga sudah mengakui ya. Nah, jadi peristiwa ini sudah go internasional. Jadi mari kita jaga nama baik Indonesia, nama baik Yogyakarta, Bantul, Polri, dalam hal ini Polda, pakai Polres, Polsek. Siap. Ya, kita sama-sama jaga NKRI. Oke. Ya. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Saya Dr. Ferdinand, Ketua Umum Bersama Gereja dan Umat Indonesia, Umum kita dan juga saya diminta mewakili tugas juga ya, tugas dari Indonesia. Tugas dari Sama Indonesia. Hamid. Oke. Ini kawan-kawan ya, beliau sangat peduli juga dengan agama ini. Proses kami. Oke, thank you. Tuhan berkati. Apa yang disampaikan oleh Polda DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta ini tadi, ya semoga ini betul-betul terlaksana nanti ya di lapangan. Semoga nanti pelaku tidak hanya sekedar dipanggil, tidak hanya sekedar ditahan, tapi betul-betul diberikan sesuai hukum atau diberikan hukuman sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian untuk gerejanya, ya memang betul gereja juga harus melengkapi izin. Tapi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi itu ya dalam telepon itu, ya seharusnya jangan nunggu izin dulu baru boleh beribadah. Harusnya boleh dong beribadah walaupun belum ada izin, sambil menunggu harusnya boleh. Karena mereka kan beribadah online. Tapi agak aneh ya, walaupun sebenarnya agak aneh, yaitu kenapa saya bilang aneh, karena justru pelakunya tidak duluan ditangkap, tapi justru gerejanya yang dipersoalkan soal izin, sehingga mereka tidak diberikan izin untuk beribadah di tempat itu, dan kemudian disuruh ibadah online. Itu kan sangat miris ya.
pelakunya tidak dicari duluan, justru gerejanya dituntut soal izinnya. Harusnya sambil berjalan kan dua-duanya kalau memang hal seperti itu gitu. Tapi jangan sampai dilarang gerejanya. Ya semoga hal ini tidak akan terulang terus-menerus ya. Oke, mari kita lanjut pada kasus yang kedua soal pemilihan ketua OSIS yang terjadi di salah satu sekolah di Jakarta. Seorang guru bernama Pak Edi telah 31 tahun mengajar di SMA Negeri 58 Jakarta, akhirnya dimutasi oleh Dinas Pendidikan Jakarta karena telah melarang murid-muridnya untuk tidak memilih ketua OSIS dari non-muslim. Bahwa perjanjiannya dari Dinas Pendidikan adalah tidak akan mengulangi kejadian seperti ini. Dan harus ada efek jerah. Kalau nggak ada efek jerah akan muncul lagi model Pak Edi, model Pak Irul, dan model guru-guru yang ada dalam rekaman. Bapak tahu yang dilakukan Bapak salah. Ketika bicara, saya belum menyadari. Belum menyadari. Bapak udah berapa lama jadi guru? 31 tahun. 31 tahun baru sadar. Ya karena waktu itu spontanitas. Yang saya baca dari rekaman, saya dengar di transkripnya, ada satu ketakutan dengan calon yang non-muslim. Padahal mayoritas lebih banyak nih Pak, kalau kita lihat. Kalau menurut saya ini pikiran yang sempit Pak. Bapak bergaulnya juga kurang jauh. Udah 31 tahun jadi PNS, sudah 31 tahun hidupnya dibantu oleh uang negara. Yang bayar pajak bukan cuma yang non-muslim Pak. Dan yang terakhir itu kata Mbak Ima, harus ada tindakan tegas, harus ada efek jerah bahwa di DKI Jakarta harus sudah selesai urusan diskriminasi agama. Sekolah SMA 58 Jakarta melakukan diskriminasi menjadi ketua OSIS. Menteri turun ke bawah itu, Gubernur DKI. Cek itu sekolah-sekolah sudah kadrun-kadrun. Kadrun-kadrun yang tidak toleransi. Kadrun-kadrun yang radikal. Pecat mereka, jangan diberi sanksi, pecat. Lagi-lagi diskriminasi agama. Melarang siswa memilih ketua OSIS non-muslim, oknum guru SMA Negeri 52 dimutasi. Ya ampun, jangan dibesar-besarkan lah. Ini pasti hanya kesalahpahaman. Karena nggak mungkin dong di negara yang sangat ramah, sangat plural, terjadi diskriminasi pada pemilihan ketua OSIS. Nggak mungkin. Presiden aja ada kok yang non-muslim. Banyak di Amerika. Nah teman-teman, bagaimana menurut pendapat kalian ya? Kalau memang menurut saya pribadi ya, kalau memang seperti ini, walaupun dari pihak sekolah itu membantah hal itu, ya itu sebenarnya tidak dapat dipungkiri. Karena kita kan nggak tahu motif di belakang, walaupun kita sudah dengar bahwa gurunya itu sudah dimutasi. Tapi kalau hanya dimutasi, apakah betul itu menjadi menjadi hal yang menakutkan bagi guru-guru yang lain atau bagi sekolah lain? Harusnya menurut saya diberikan aja hukum yang bukan hanya dimutasi, entah diturunkan golongannya kalau dia PNS, atau mungkin dia dipecat kalau memang ini dari jabatannya tersebut, gitu, sehingga hal yang sama tidak terjadi lagi gitu. Karena kan yang kita mau sebenarnya bukan hanya soal di satu tempat itu
diberikan hukum, tapi supaya yang lain juga di berbagai tempat-tempat yang berbeda, mereka melihat, oh ternyata di Indonesia ini hukumnya itu betul-betul berlaku. Dan baik mayoritas, baik minoritas, sama-sama menikmati indahnya hukum di negara kita. Tentunya hal itu yang kita sangat harapkan dan kita sangat mendoakan. Saya sebagai umat yang minoritas dari segi agama, ya sangat mengharapkan hal yang demikian gitu. Tapi apakah bisa terlaksana? Ya kita mendoakan semua. Hanya Tuhan yang tahu apakah betul-betul bisa terlaksana keadilan itu di negeri ini. Baik Bapak Ibu, demikian aja video kita kali ini. Mungkin terlalu singkat atau tidak terlalu panjang. Ya nanti kalau ada waktu yang lebih panjang kita akan bereaction banyak kasus-kasus yang terjadi di negara kita ini. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.